Sebelum lanjut ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat menyimak. Terik sinar matahari menyengat ke dalam tubuh, sehingga banyak orang yang bersemangat menjemur pakaian atau bahkan kain yang kotor yang sudah dibersihkan. Siang itu, Pak Sigit tengah mencuci mobil miliknya karena kemarin sore habis dipakai melewati jalanan yang berlumpur akibat hujan deras. Dia membersihkan mobilnya sembari bersenandung mengelap kaca dan bodi dengan menggunakan lap mikrofiber. Sesekali ia menyemprotkan mobil dengan saluran selang air. Setelah selesai mencuci mobil, kemudian lap yang kotor bekas cuci mobil itu lalu dicuci kembali dengan menggunakan sabun supaya lebih bersih. Saat Pak Sigit akan menjemur lap mobil itu, ternyata jemuran pakaian yang ada di halaman rumahnya sudah dipenuhi dengan beberapa pakaian dan ada spray, sehingga tidak ada ruang untuk menjemur lap mobilnya itu. Akhirnya Pak Sigit mencari ide lain untuk menjemur kain lap mobil itu. Pak Sigit memiliki tetangga, dan rumah tetangga tepat di samping rumahnya itu ada pagar yang berada tepat di samping rumah Pak Sigit. Dia pun akhirnya berniat untuk menjemur kain lap itu di samping pagar milik Pak Tono. "Ah, gak apa-apa kali ya, kan cuma nitip jemur lap doang," batin Pak Sigit. Sementara istri Pak Tono yang baru saja pulang dari belanja sayuran, dia melihat ada lap kain dijemur di pagar rumah Pak Tono. Meskipun orang kaya, Pak Sigit belum dipagar seperti rumah milik Pak Tono, dan pagar rumah milik Pak Tono sebagai orang yang kurang mampu itu masih terbuat dari bambu yang dirakit hingga rapi. "Lap siapa itu? Ditaruh di pagar rumah, merusak pemandangan saja, seenaknya naruh," gumam Bu Tono. Dengan segera, Bu Tono beranjak berjalan menuju ke dalam rumah. Siang itu, Pak Tono tidak berangkat bekerja karena tidak enak badan. Dengan segera, Bu Tono melapor kepada Pak Tono. "Assalamualaikum," ucap Bu Tono. "Waalaikumsalam. Kenapa wajahnya kesel gitu, Bu?" tanya Pak Tono yang sedang duduk di ruang tamu. "Itu loh Pak, lap miliknya Pak Sigi dijemur di samping pagar kita, kan jadi merusak pemandangan," ucap Bu Tono. "Masa sih Bu? Kan dia sudah ada tempat jemuran sendiri di depan rumahnya," jawab Pak Tono. "Kalau Bapak nggak percaya, ayo kita lihat ke depan," ucap Bu Tono. Saat itu juga Pak Tono beranjak bangkit untuk melihat ke depan karena penasaran. Sesampainya di depan teras rumah, Pak Tono yang melihat itu juga merasa kesal. "Gak bisa dibiarin ini Bu, Pak Sigit mentang-mentang orang kaya, seenaknya aja selalu begitu. Bahkan naruh mobil ya selalu di depan pagar rumah kita," kesal Pak Tono. "Ayo kita ke rumahnya Pak Sigit sekarang Bu," imbu Pak Tono. Pak Tono dan istrinya pun langsung menghampiri ke rumahnya Pak Sigit. Saat sedang berjalan menuju ke rumahnya Pak Sigit, mereka melihat mobilnya yang baru dicuci Pak Sigit itu diparkirkan di depan gerbang halaman rumahnya Pak Tono. Tambah emosilah dia. "Assalamualaikum, Pak Sigit," ucap Pak Tono. Pak Sigit yang waktu itu sedang duduk nonton televisi, dengan segera dia bangkit diikuti dengan Bu Sigit. "Waalaikumsalam. Pak Tono, Bu Tono," jawab Pak Sigit. "Silakan masuk Pak, Bu, tumben datang ke sini." Akhirnya saat itu juga Pak Tono dan Bu Tono masuk ke dalam rumahnya Pak Sigit. Sesudah duduk di kursi ruang tamu, Pak Tono langsung memulai pembicaraannya. "Pak, terus terang saja ini, selama ini Bapak sudah seenaknya saja kepada kami," ucap Pak Tono. "Maksudnya seenaknya saja gimana ya Pak?" tanya Pak Sigit. "Selama ini Bapak setiap parkir mobil di rumah saya, terus itu tadi lap mobil dijemur di pagar rumah saya. Apa itu nggak seenaknya Pak? Selama ini kita diam ya Pak, tapi lama-kelamaan Bapak seenaknya sendiri," kesal Pak Tono. "Ya ampun, masalah itu saja Pak. Saya itu titip jemur kain doang loh Pak. Kalau parkir mobil, orang lain juga biasa parkir di depan rumah orang," ucap Pak Sigit. "Saya tidak suka Pak. Kalau Bapak nggak ada halaman untuk parkir mobil, mending gak usah beli mobil deh Pak," kata Pak Tono ketus.
Kurang ajar Anda, uang-uang saya kok Anda yang repot, kata Pak Sigit naik pitam. Ya Bapak sudah mengganggu keluarga kami, nanti kalau anak saya mau pulang sekolah gimana? Susah Pak, balas Pak Tono. Miskin aja belaku, pelit, parkir mobil saja dipermasalahkan, ucap Pak Sigit. Adu mulut itu semakin memanas hingga akan saling memukul. Saat itu juga Bu Tono dan Bu Sigit langsung melerai suaminya. Pak Tono dengan napas yang memburu karena amarahnya memuncak, ditenangkan istrinya dan mereka akhirnya pulang ke rumah. Pak Tono selama ini kerjanya tidak menentu, bahkan kadang menganggur. Dia kerja cuma bantu-bantu di tempat cuci motor. Rumah yang mereka tinggali pun juga berukuran kecil dan terbuat dari bambu. Sedangkan Bu Tono membuka warung kelontong kecil-kecilan di seberang jalan raya. Itu pun selalu sepi. Setiap harinya bahan-bahan habis, membuat dia semakin bingung untuk memutar uang modalnya. Bahkan sampai sering tutup warung gara-gara kehabisan barang-barang. Suatu ketika, ada salah satu ibu-ibu yang datang ke warung kelontongnya Bu Tono untuk membeli perlengkapan rumah tangga. Namun yang dicari tidak ada semua. Bu, saya mau beli sabun, kecap, sabun dan gula, ucapnya. Maaf Bu, semuanya sudah habis, jawab Bu Tono. Gimana sih Bu, niat jualan atau tidak? Tidak ada semua kok warungnya buka, kesalnya. Iya maaf Bu, jawab Bu Tono. Kalau begitu saya pergi ke warung sebelah saja yang lebih lengkap dan murah, ucapnya. Sementara Pak Tono saat itu yang luntang-lantung tidak kerja karena tidak ada panggilan di tempat cuci mobil. Dia berjalan keliling desa, melihat tukang sayur yang berjualan dikerumuni ibu-ibu. Membuat Pak Tono bergumam melihat penjual sayur yang laris manis itu. Sedangkan sejak dulu usaha yang dilakukan Pak Tono dan istrinya selalu saja gagal. Gila, tukang sayur saja banyak yang beli. Ibu-ibu sampai pada berebut sayuran, masih pagi udah pada habis, batin Pak Tono. Kemudian Pak Tono kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke warung istrinya yang ada di seberang jalan. Beberapa saat kemudian, Pak Tono sampai di warung kelontong istrinya dengan wajah yang tertekuk. Pak, gimana ini? Warung kita sudah habis semua barang-barangnya. Tadi aja ada ibu-ibu yang datang mau beli, tapi nggak jadi. Soalnya yang dicari habis semua, ucap Bu Tono. Memang nasib kita selalu sial ya Bu. Tadi Bapak lihat juga penjual sayuran yang ibu biasa beli itu ramai dikerumuni ibu-ibu. Sedangkan kita kalau usaha selalu bangkrut saja. Uangnya bukan nambah, malah tambah berkurang dan bangkrut, ujar Pak Tono. Pak, kata orang-orang sih, Mang Ujang penjual sayur itu pakai pesugihan penglaris, ucap Bu Tono. Ah, masa sih Bu? Iya Pak, sudah banyak yang tahu tentang berita itu. Makanya Mang Ujang selalu habis dagangannya. Bahkan setiap pagi sudah pulang dan menghasilkan uang banyak, jawab Bu Tono. Oh, pantesan aja Bu, dagangan Mang Ujang ramai terus, kata Pak Tono. Singkat cerita, malam harinya, Pak Tono yang tengah duduk di depan teras rumahnya melihat keluarganya Pak Sigit baru pulang entah dari mana menggunakan mobil yang kemudian mobil itu diparkirkan di depan halaman rumahnya. Saat itu juga, Pak Tono tambah benci dan kesal melihat perbuatan Pak Sigit sekaligus iri dengan kebahagiaan yang dialami oleh keluarga Pak Sigit. Tanpa sengaja, Pak Sigit meludah di halaman rumah Pak Tono sembari melihat ke arah Pak Tono. Dan saat itu dalam pikiran Pak Tono, Pak Sigit telah menghina Pak Tono karena meludah di hadapannya dengan wajah yang sinis. Kurang ajar tuh orang, lihat aja nanti, gumam Pak Tono dalam hati. Tiba-tiba Bu Tono datang menghampiri suaminya yang tengah duduk di depan teras rumah. Tetangga parkir mobil lagi ya Pak, di depan, ucap Bu Tono. Iya Bu, tuh lihat sendiri, jawab Pak Tono. Mentang-mentang kaya jadi seenaknya ya Pak, ucap Bu Tono. Iya Bu, iya saja nanti, kata Pak Tono. Pak, gimana itu warung kita? Kalau nggak belanja lagi pasti akan bangkrut Pak, ucap istrinya. Ya gimana lagi Bu, kita udah gak punya uang lagi, mau belanja pakai uang dari mana, kata Pak Tono. Gimana kalau kita pinjam uang lewat online saja Pak,
buat modal, ucap Bu Tono. Maksudnya Bu? Tanya Pak Tono penasaran. Pinjaman uang lewat online Pak. Kemarin waktu ibu belanja sayuran di Mang Ujang, ada ibu-ibu yang cerita tentang pinjaman online itu, jawab Bu Tono. Ya sudah, coba ibu buka aplikasi pinjaman online-nya, kata Pak Tono. Malam itu juga, Bu Tono langsung membuka HP-nya untuk meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online. Singkat cerita, keesokan harinya saat Pak Tono sedang jalan-jalan pagi di sekitar desanya, dia berpapasan dengan Mang Ujang yang lewat. Dengan segera Pak Tono menyapa Mang Ujang. Mang Ujang, sudah habis semua mas sayurannya? Tanya Pak Tono. Pak Tono, iya ini Pak, sudah habis semua. Alhamdulillah, jawab Mang Ujang. Mang, saya mau bicara sama Mang boleh? Ucap Pak Tono. Oh iya Pak, boleh. Sudah tidak ada kerjaan lagi saya, sudah nyantai kok, jawabnya. Kemudian mereka pun duduk di emperan jalan. Pak Tono memulai obrolannya dengan Mang Ujang. Mang, bagaimana caranya supaya dagangannya laris manis? Seperti itu, saya lihat usaha sayuran milik Mang Ujang selalu laris manis, ucap Pak Tono menjebak. Sebenarnya saya ada yang bantu Pak, jawabnya. Bantu gimana maksudnya Mang? Tanya Pak Tono. Tapi saya mohon sama Bapak untuk tidak bicara sama siapa-siapa ya, kata Mang Ujang. Iya Mang, tenang saja, aman, jawab Pak Tono. Sebenarnya selama ini saya sudah melakukan pesugihan pengarisan. Kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak bisa seperti sekarang ini Pak. Dan sekarang setelah saya melakukan itu, ekonomi keluarga saya bertambah baik, jelas Mang Ujang. Kalau boleh tahu, di mana alamat rumah dukun itu Mang? Tanya Pak Tono. Bapak mau melakukan pesugihan juga? Tanya Mang Ujang. Tidak Mang, saya sakit hati dengan seseorang. Saya ingin membalas sakit hati saya, jawab Pak Tono. Bentar Pak, saya ambilkan dulu alamatnya, ucap Mang Ujang. Mang Ujang pun bangkit untuk mengambilkan kertas di dalam tas yang ada di gerobak sayurannya itu. Ini Pak, alamatnya, Bapak simpen aja, ucap Mang Ujang sembari memberikan kertas berisi alamat rumah dukun itu. Makasih ya Mang, saya janji saya tidak akan cerita dengan siapapun tentang apa yang sudah dilakukan Mang Ujang, jawab Pak Tono. Iya Pak, saya percaya dengan Bapak. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Pak, ucap Mang Ujang. Saat itu juga Pak Tono langsung pulang ke rumah dengan membawa secari kertas berisi alamat rumah dukun yang sudah diberikan oleh Mang Ujang. Siang itu terlihat Pak Sigit dengan keluarganya tengah sibuk menata beberapa catering makanan dimasukkan ke dalam mobil. Pak Tono dan Bu Tono yang duduk di teras depan rumah langsung menghampiri Pak Sigit. Siang itu, Bu Tono tidak buka warung kelontongnya karena tadi pagi dia habis belanja dengan menggunakan uang pinjaman online. Itu makanan mau dibawa kemana Pak? Tanya Bu Tono. Oh ini, mau saya bagikan ke panti asuhan dan anak yatim Bu, Pak. Alhamdulillah saya mendapat rezeki lebih, jadi saya membagikan sedikit rezeki saya untuk orang yang membutuhkan, jawab Pak Sigit. Pak Tono dan istrinya yang mendengar itu langsung panas seperti sudah dibakar. Dan saat itu juga tanpa menjawab apa-apa, Pak Tono dan Bu Tono langsung kembali duduk di teras depan rumahnya. Baru dapat rezeki aja, sombong, pakai bagi-bagi segala, ucap Pak Tono. Iya Pak, tapi masalah parkir mobil tidak punya tempat, kata Bu Tono. Beberapa saat kemudian, Pak Sigit pun pergi dengan istrinya. Besok Bapak mau pergi? Bu, besok Bapak mau pergi, ucap Pak Tono. Pergi kemana Pak? Tanya Bu Tono. Tadi pagi Bapak ketemu sama Mang Ujang di jalan. Terus Bapak minta alamat rumah dukun tempat Mang Ujang cari penglarisan, kata Pak Tono. Iya, terus apa hubungannya Pak? Bapak mau melakukan penglarisan juga? Tanya Bu Tono. Bukan itu Bu, tapi Bapak mau membalas rasa sakit hati kita kepada Pak Sigit yang sudah menghina kita, ucap Pak Tono. Iya betul Pak, biar tahu rasa dia. Ya sudah,
Bapak pergi saja besok, kata Bu Tono. Istrinya juga sudah mendapat bisikan setan, membuat mereka jadi gelap mata. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Tono pun berpamitan untuk pergi ke alamat yang sudah diberikan oleh Mang Ujang. Dia pergi dengan mengendarai bus, perjalanan yang ditempuh sekitar 3 jam perjalanan. Pak Tono mendapatkan ongkos menggunakan uang yang dipinjam melalui sisa pinjaman online dari Bu Tono. Beberapa saat kemudian, Pak Tono pun akhirnya sampai juga di sebuah komplek perumahan elit yang ada di alamat kertas pemberian Mang Ujang. Pak Tono pun langsung turun dari bus dan jalan kaki menuju komplek perumahan tersebut. Tapi di dalam alamat yang ada di kertas itu tidak ada nomor rumahnya dukun itu, sehingga Pak Tono kesusahan untuk tahu rumah dukun itu. Di depan gerbang perumahan itu ada pos satpam. Akhirnya Pak Tono pun bertanya kepada satpam tersebut. "Permisi Pak, saya mau tanya," ucap Pak Tono. "Iya silakan Pak, mau tanya apa?" tanya satpam. "Saya mau tanya rumahnya Mbah Broto nomor berapa ya?" tanya Pak Tono. "Nomor rumah Mbah Broto itu nomor 10 Pak, itu yang paling pojok," jawab Pak satpam. "Kalau gitu makasih ya Pak, saya permisi dulu," ucap Pak Tono. Pak Tono kemudian berjalan menuju ke rumah yang sudah ditunjukkan oleh satpam tadi. Terlihat di depan rumah Mbah Broto banyak sekali mobil-mobil mewah yang terparkir di depan rumah yang elit itu. Rumah Mbah Broto dipenuhi oleh para orang-orang penting dan berpangkat, sehingga Pak Tono harus menunggu giliran. Dia pun duduk di depan teras rumahnya Mbah Broto bersama dengan yang lain. Semua orang yang datang ke rumahnya Mbah Broto dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang datang untuk mencari pesugihan, ada yang mencari pengasihan pemikat, bahkan ada yang akan membalaskan dendam kesumat kepada seseorang, sama seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Tono. Waktu terus berjalan, Pak Tono sudah menuju beberapa jam. Dan satu persatu tamu-tamu penting Mbah Broto itu sudah pergi. Tinggal beberapa orang lagi menunggu giliran. Setelah semuanya sudah selesai, sekarang gilirannya Pak Tono yang masuk ke dalam rumah. "Apa maksud kamu datang kemari?" tanya Mbah Broto sembari menghisap batang rokok yang berasap. "Saya ingin membalaskan dendam dan rasa sakit hati saya Mbah, karena sudah dihina," ucap Pak Tono. Mbah Broto pun tertawa mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Pak Tono. "Itu masalah gampang, tapi ada mahar yang harus kamu bayar terlebih dahulu," ucap Mbah Broto. "Berapa maharnya Mbah?" tanya Pak Tono. "Mahar yang harus kamu bayar adalah 25 juta, jawabnya, yang kemudian disusul dengan tawa terbahak-bahak. "Tapi saya belum membawa uang segitu Mbah," jawab Pak Tono. "Kalau kamu belum membawa uang itu, pulang dulu, nanti kembali lagi dan bawa mahar itu," ucap Mbah Broto. "Baik Mbah, kalau begitu saya pamit pulang dulu," kata Pak Tono. "Oh iya, kalau nanti kamu datang ke sini lagi, jangan lupa bawa syaratnya," ucap Mbah Broto. "Apa syaratnya Mbah?" "Syaratnya yaitu foto target saja," ucap Mbah Broto. Saat itu juga Pak Tono segera kembali pulang ke rumah dengan mengendarai bus. Singkat cerita, Pak Tono pun sampai di rumah dan dia kebingungan karena akan mendapatkan uang dari mana untuk bayar mahar pada Mbah Broto. Terlihat Pak Tono duduk termenung dengan wajah yang tertekuk dan melamun. "Kamu kenapa toh Pak? Kok melamun seperti itu?" tanya Bu Tono. "Gimana? Kemarin sudah berhasil?" imbu Bu Tono. "Belum Bu, Mbah Broto meminta uang mahar yang cukup besar untuk melakukan semua itu," jawab Pak Tono. "Memangnya berapa Pak maharnya?" tanyanya. 25 juta Bu. "Dapat uang dari mana kita Bu? Kita saja tidak punya uang sebanyak itu," ucap Pak Tono. "Bapak pinjam uang online lagi saja Pak," timbal Bu Tono. "Yalah, hutang yang kemarin saja belum dibayar kok Bu," jawab Pak Tono. "Daripada Bapak bingung mau cari uang di mana," kata Bu Tono. Karena terhasut dengan rayuan istrinya, akhirnya Pak Tono pun berniat akan meminjam uang lewat aplikasi pinjaman online.
Setelah mendapat uang dari pinjaman online, Pak Tono mulai bingung kembali tentang bagaimana caranya dia mendapatkan foto Pak Sigit. Suatu ketika, saat Pak Sigit tengah berada di depan halaman rumah Pak Tono, hendak bagi-bagi makanan ke panti asuhan. Pak Tono dengan segera menghampiri dan mengajak Pak Sigit untuk foto bareng dengan alasan ingin mengunggah foto itu ke sosial media milik Pak Tono. Dan pada saat itu, Pak Tono ketika foto bersama menjaga jarak dari Pak Sigit agar bisa nantinya foto itu di crop. Setelahnya foto milik Pak Sigit itu dicetak oleh Pak Tono. Singkat cerita, setelah Pak Tono sudah siap semua syarat dan maharnya, dia kembali lagi menuju ke rumahnya Mbah Broto. Dia pergi dengan mengendarai bus. Sesampainya di sana, seperti dulunya, Pak Tono harus mengantri hingga pasien yang lain sudah selesai. Agar tidak bosan dan jenuh selama menunggu giliran, Pak Tono bercerita dengan pasien yang lain. Mereka semua menceritakan keluhan masing-masing. Pak Tono pun bercerita dengan orang-orang yang sederajat dengannya. Dia tidak bercerita dengan para orang-orang yang berpangkat karena dia merasa tidak pantas. Hingga akhirnya giliran Pak Tono untuk masuk ke dalam menemui Mbah Broto. "Gimana? Apa kamu sudah bawa mahar dan syaratnya?" tanya Mbah Broto. "Sudah Mbah, saya sudah bawa maharnya," jawab Pak Tono. Dengan segera, Pak Tono mengambil uang yang ada di dalam tas hitam yang dibawa olehnya. "Ini Mbah uangnya," ucapnya sembari memberikan amplop coklat berisi uang kepada Mbah Broto. Singkat cerita, malam harinya proses ritual akan segera dilaksanakan. Mbah Broto mulai membakar kemenyan. Asap mengepul di dalam ruangan itu. Sementara Pak Tono duduk berhadapan tepat dengan Mbah Broto. Di dalam ruangan itu, Mbah Broto sudah menyiapkan beberapa sesajen. Di antaranya ada kemenyan, kembang setaman, kelapa muda dan tua, buah-buahan, dan jajan tradisional, sirih, dan beberapa media santet. Kemudian foto milik target langsung diberikan kepada Mbah Broto oleh Pak Tono. Saat itu, Mbah Broto mengambil sebuah boneka sebagai media santetnya. Dia juga sudah menyiapkan beberapa tusuk sate. Foto yang diterima oleh Mbah Broto diikat dengan boneka pocongan, lalu diasapkan ke atas bakaran kemenyan. Beberapa tusuk sate itu juga dimasukkan ke dalam gerabah tempat kemenyan, sembari Mbah Broto membacakan mantra dengan mulut yang berkomat kamit. Pak Tono yang menyaksikan itu ketakutan, tubuhnya merinding bergidik ngeri. Apalagi hembusan angin kencang tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan itu, disertai dengan bau busuk yang menyeruak. Beberapa kali boneka pocongan yang diikat dengan foto target ditusuk-tusuk Mbah Broto beberapa kali. Dan anehnya, boneka itu mengeluarkan darah dari bagian tertentu saat beliau menusuk-nusuk boneka pocongan itu. Pak Tono semakin bergidik ngeri, bulu kuduk berdiri semua, dia sampai gemeteran. Keringat dingin bercucuran, jantungnya berdegup kencang. Disertai dengan angin kencang, tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Kepulan asap dari bakaran kemenyan itu semakin membesar di ruangan itu. Beberapa saat kemudian, Mbah Broto selesai melakukan ritualnya. Dan saat itu, suasana tiba-tiba saja kembali seperti semula, tanpa ada angin kencang. Kemudian Mbah Broto memberikan tusuk sate yang tadi diasapkan di atas kemenyan dengan boneka. Dibungkus jadi satu menggunakan kain putih dan diberikan kepada Pak Tono. "Kubur buhul itu di depan atau di belakang rumahnya korban. Jangan sampai ada orang yang melihatnya," ucap Mbah Broto. Pak Tono langsung menerima bungkusan itu dengan tangan yang gemetaran. Malam itu juga, Pak Tono segera pulang ke rumah dengan naik bus. Sesampainya di rumah, Pak Tono langsung mampir ke rumah Pak Sigit terlebih dahulu. Sekitar pukul 3 malam, Pak Tono langsung menghampiri ke depan rumahnya Pak Sigit. Dia juga melihat situasi sekitar, takut ada orang yang melihat. Dengan langkah tergopoh-gopoh, Pak Tono beranjak ke depan halaman rumahnya Pak Sigit. Dan saat itu, dia langsung menggali tanah yang ada di depan rumahnya Pak Sigit. Setelah tanah halaman rumahnya Pak Sigit sudah digali, buhul yang Pak Tono dapat dikuburkan di dalamnya. Dia juga mengubur kembali dengan tanah, agar Pak Sigit tidak curiga akan gundukan tanah itu.
Setelah selesai, Pak Tono segera beranjak kembali ke rumahnya. Sebelum subuh berkumandang, Pak Sigi dengan keluarganya yang tengah tidur lelap tiba-tiba saja mendengar suara ledakan, membuat semua terbangun dan terperanjat. Suara ledakan itu terdengar sebanyak 3 kali. Sontak Bu Sigi dan Pak Sigi terbangun. "Suara apa itu, Pak?" tanya istrinya. "Gak tahu, Bu. Coba Ibu lihat keluar sana. Bapak tiba-tiba kok sakit perut," jawab Pak Sigit. Bu Sigit kemudian beranjak keluar untuk melihat apa yang sudah terjadi. Sementara Pak Sigit merasakan sakit pada bagian perutnya secara tiba-tiba. Saat istrinya sedang keluar, di dalam kamar, Pak Sigit melihat ada sosok tinggi besar, berbulu lebat dengan gigi bertaring berdiri di pojok kamarnya. Sontak dia ketakutan, tubuhnya kaku, mau teriak saja tidak bisa, mulutnya terasa terkunci. Sedangkan Bu Sigit yang berada di depan, beliau melihat ke atas atap rumah. Dia dikejutkan dengan sosok kuntilanak yang tengah duduk di atas atap dengan pakaian berwarna putih lusuh, rambutnya acak-acakan, serta wajah yang hancur penuh dengan darah. Bu Sigit yang melihat hal itu langsung gemeteran, keringat langsung pada menetes. Hembusan angin kencang tiba-tiba datang menusuk ke dalam tulang. Beberapa saat kemudian, sosok kuntilanak itu menghilang dengan meninggalkan asap tebal. Saat itu juga, Bu Sigit beranjak masuk ke dalam kamar. Namun saat dia masuk ke dalam kamar, betapa terkejutnya dia melihat Pak Sigit kejang-kejang seperti dicekik lehernya. Bahkan perutnya seperti orang kesakitan. Perut itu semakin membesar, membuat Bu Sigit panik. "Pak, Bapak kenapa bisa gini, Pak? Ya Allah," ucap Bu Sigit. Singkat cerita, pagi harinya Pak Sigit sudah membaik, namun perutnya masih terlihat membesar, sehingga dia hanya bisa berbaring di atas kasur karena dia kesakitan. Pagi itu, Mang Ujang mangkal di depan rumahnya Bu Tono. Banyak ibu-ibu tetangga yang lain berkerumun di sayurannya Mang Ujang. Terlihat juga ada Bu Sigit dengan wajahnya yang murung, tidak bersemangat, bahkan ditekuk. "Bu Sigit, kenapa kok wajahnya ditekuk seperti itu?" tanya Bu Tono. "Iya Bu, saya sedang sedih. Suami saya sakit, tapi sakitnya aneh. Tiba-tiba perutnya membesar," ucap Bu Sigit. "Kebanyakan makan duit haram kali Bu," ceplos Bu Tono. "Astagfirullah Bu, gak usah fitnah seperti itu Bu, gak baik," timbal Bu Sigit. "Ya saya kan cuma nebak," jawabnya ketus. Beberapa ibu-ibu yang lain pun mulai menggunjing setelah Bu Sigit kembali ke rumah. "Kasihan ya itu Bu Sigit," ucap yang lain. "Kasihan kenapa sih Bu? Itu sudah pantas balasan untuk dia. Perilakunya saja suka seenaknya, mentang-mentang orang kaya," jawab Bu Tono. Setelah belanja sayur, Bu Tono kembali ke rumah dan menceritakan kepada suaminya. Pak, ada berita baru," ucapnya. "Berita apa Bu?" tanya Pak Tono penasaran. "Itu tadi kata Bu Sigit, suaminya sakit-sakitan, perutnya pun membesar," jawab Bu Tono. "Ah, yang bener Bu," kata Pak Tono. "Iya Pak, berarti Papa berhasil," jawab Bu Tono. "Akhirnya rasa sakit hati kita bisa terbalaskan ya Bu. Kita lihat saja nanti," kata Pak Tono. Tiba-tiba terdengar suara pintu rumah yang diketuk seseorang. "Permisi, Pak Tono. Pak, permisi." "Siapa itu Pak? Kok panggil-panggil Bapak?" timbal istrinya. "Gak tahu Bu, ayo kita keluar saja," jawabnya. Mereka pun beranjak keluar untuk menemui tamu yang datang. "Maaf, ini ada apa ya Pak?" tanya Pak Tono. Ada apa? Utang Bapak sudah jatuh tempo, cepat bayar sekarang," bentaknya. Pak Tono dan Bu Tono langsung bertekuk lutut di hadapan penagih utang itu. "Saya mohon berikan kami waktu untuk melunasi utang-utang itu. Kami belum ada uang," ucap Pak Tono. "Janji ya, awas saja kalau tidak bayar, rumah dan tanah ini akan saya sita," tegasnya. Brak. Suara pintu digebrak oleh orang itu, yang kemudian pergi meninggalkan rumahnya Pak Tono.
Pak Tono dan istrinya kembali masuk ke dalam dengan jalan yang terseok-seok lesu. "Gimana ini Bu? Pakai apa kita harus bayar hutang pinjaman online itu?" ucap Pak Tono. "Ibu juga bingung Pak, nanti kalau kita nggak bisa bayar mau tinggal di mana kita?" ungkap Bu Tono. Sementara di sisi lain, Pak Sigit terus merintih meringis kesakitan pada perut yang semakin membesar. Sakit Bu," teriak Pak Sigit. Sesekali Pak Sigit batuk-batuk berdahak dan mengeluarkan darah. "Ya Allah Pak, ayo kita ke rumah sakit sekarang saja Pak," ucap Bu Sigit. Kemudian Pak Sigit dibawa oleh istrinya ke rumah sakit dengan bantuan para tetangganya. Sesampainya di rumah sakit, dia diperiksa oleh dokter. Namun setelah diperiksa, dokter tidak mendeteksi ada penyakit pada tubuh Pak Sigit. Akhirnya terpaksa Pak Sigit harus dibawa pulang kembali. Malam hari saat Pak Sigit sedang tertidur, di dalam mimpinya dia berada di sebuah lorong yang sangat gelap dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Namun di dalam kegelapan itu, dia melihat ada beberapa pasang mata yang merah menyala. Sigit, kau harus mati," ucap sosok itu yang saling bersahutan sehingga membekas di telinga Pak Sigit. Pak Sigit ketakutan berteriak-teriak meminta tolong, akan tetapi tidak ada yang menolong dirinya. Tolong saya." Dia juga dikejutkan dengan sosok pocong yang berada di hadapannya sembari menatap tajam ke arah Pak Sigit. Dia terperanjat bangun dan berteriak kencang. Tubuhnya bercucuran keringat, napas terasa tidak beraturan, jantung berdegup dengan kencang. Istri Pak Sigit yang tidur di sebelahnya langsung terperanjat. "Ada apa Pak?" tanya Bu Sigit. "Bapak mimpi buruk Bu," jawabnya. Kemudian Pak Sigit menceritakan mimpi yang dialaminya itu. "Mimpi itu cuma bunga tidur Pak, jadi tidak usah terlalu dipikirkan," ucap Bu Sigit. Singkat cerita, Pak Sigit setiap harinya selalu muntah darah di waktu-waktu tertentu. Perutnya pun semakin membesar seperti orang yang sedang mengandung. Bu Sigit akhirnya kepikiran untuk mengundang anak-anak yatim yang biasa diberikan makanan untuk datang ke rumah mendoakan Pak Sigit. Anak-anak panti asuhan itu akan datang ke rumah setiap hari Jumat lantaran agar Pak Sigit sembuh. Mereka selalu mendoakan Pak Sigit dengan mengaji, membacakan ayat suci Al-Quran dan bersolawatan. Sementara keluarga Pak Tono semakin pusing dan bingung harus membayar hutang. Apalagi warung kelontong Bu Tono dengan modal pinjaman online itu bukannya untung, malah buntung. Sampai pada akhirnya warung itu bangkrut dan ditutup. Pak Tono juga hanya menganggur saja di rumah. Mereka sampai stres, gak tahu harus bayar hutang pakai apa. Sementara di rumahnya Pak Sigit, saat dibacakan doa-doa bersama dengan anak yatim, di dalam rumahnya Pak Sigit tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyeruak, disertai dengan angin kencang yang masuk ke dalam rumah, dan pintu serta jendela yang ada di rumah Pak Sigit bergerak menutup sendiri. Brak, brak. Namun semuanya tetap fokus membacakan doa-doanya. Di sana juga dipimpin oleh pengurus anak yatim yang merupakan orang pintar. Pak Sigit terus merintih kesakitan pada perutnya dan merasakan sakit pada kepalanya. Perut terasa ditusuk-tusuk, membuat dia meronta-ronta ke sana kemari. Sehingga cerita, keadaan Pak Sigit masih tetap sama, belum ada perubahan. Akan tetapi tanpa menyerah, Bu Sigit selalu mengundang anak yatim untuk mendoakan Pak Sigit. Sementara Pak Tono dan istrinya sampai menjual motor bututnya yang dimiliki untuk biaya sehari-hari untuk makan. Karena memang benar-benar mereka tidak memiliki uang sepeser pun. Di lain tempat, beberapa tetangga sekitar juga bergantian menjenguk ke rumahnya Pak Sigit. Hanya keluarga Pak Tono saja yang tidak menjenguk. Semuanya mendoakan untuk kesembuhan dari Pak Sigit. Salah satu tetangganya menyarankan supaya Pak Sigit berobat ke orang pintar saja, karena dia merasa kalau sakitnya Pak Sigit ini bukan sakit biasa, apalagi tidak sakit secara medis. "Bu, lebih baik saya sarankan Pak Sigit dibawa ke orang pintar saja Bu, karena saya rasa ini bukan sakit biasa, apalagi secara medis tidak didiagnosis sakitnya apa,"
ujar orang itu. Tapi siapa ya Bu, kira-kira orang pintarnya? Ibu tahu atau tidak? Tanya Bu Sigit. Kemudian tetangganya itu memberikan alamat orang pintar yang dia tahu. Makasih Bu, nanti saya coba bawa ke sana, atau beliau saya suruh datang ke sini saja. Soalnya kan suami saya keadaannya sudah seperti ini, ucap Bu Sigit. Iya Bu, diundang ke sini saja, jawabnya. Singkat cerita, tubuh Pak Sigit semakin kurus karena tidak makan sama sekali. Jika dimasukkan makan selalu saja menolak dan dimuntahkan dengan paksa. Dan yang justru keluar malah muntah darah. Bahkan perut dia semakin membesar seperti akan meluluh lantahkan isi di dalam perut. Di waktu-waktu tertentu, Pak Sigit terus merintih kesakitan yang tak tertahankan. Hingga suatu hari, orang pintar itu datang ke rumah untuk mengobati sakitnya Pak Sigit, disertai dengan beberapa anak yatim yang ikut mendoakan. Akan tetapi, sebelum itu, Pak Yusuf memerintahkan kepada Bu Sigit untuk menyiapkan beberapa bahan-bahan. Bu, siapkan garam krosok kasar, terus siapkan daun kelor yang ditumbuk dan dicampur dengan air perasan beras, ucap Pak Yusuf. Baik Pak, saya akan siapkan semuanya, jawabnya. Setelah Bu Sigit sudah menyiapkan semua bahan yang diperintahkan oleh Pak Yusuf, saat itu Pak Yusuf memimpin doa-doa yang diikuti beberapa anak yatim. Sementara Pak Sigit dibaringkan di atas karpet menggunakan bantal sebagai landasan kepalanya. Pak Yusuf membacakan doa-doa sembari mengolesi garam krosok kasar pada bagian perut. Pak Sigit tiba-tiba meronta-ronta kesakitan dan merintih meringis, perutnya itu semakin membesar seperti akan meledak. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang ketika semua membacakan doa. Ayo sholawat yang kencang, ucap Pak Yusuf. Sakit, panas, teriak Pak Sigit. Pak Yusuf terus mengolesi garam itu dengan mulut yang berkomat kamit sampai tubuhnya bercucuran keringat. Tiba-tiba lampu di dalam rumah itu padam dengan sendirinya. Terdengar suara ledakan keras sebanyak 3 kali di atas atap rumah. Di saat yang bersamaan, Pak Sigit mengerang kesakitan sangat keras. Muncul sebuah asap hitam dari perutnya Pak Sigit. Dan anehnya, dari dalam perut Pak Sigit keluar beberapa tusuk sate yang tajam. Segera Pak Yusuf mengambil semua tusuk sate itu dan perlahan-lahan perut Pak Sigit mulai mengempes. Pak Yusuf bercucuran dengan keringat ketika melawan sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Sigit. Suara ledakan tadi adalah kekuatan dari Pak Yusuf dengan sosok itu. Pak Sigit merasa lemas tak berdaya, napas tersengal-sengal. Kemudian Pak Yusuf membacakan doa pada segelas air putih. Silakan diminum dulu Pak, jangan habiskan, sisanya digunakan untuk membasuh wajah, ucap Pak Yusuf. Setelah meneguk air putih itu, tiba-tiba saja Pak Sigit memuntahkan darah merah kehitaman dan kental sekali. Pak Sigit telah diguna-guna seseorang dengan menggunakan santet tusuk sate yang membuat korbannya merasakan sakit perut seperti ditusuk dan muntah darah, jelas Pak Yusuf. Siapa yang tega melakukan ini semua Pak, kira-kira? Tanya Bu Sigit penasaran. Nanti kalian akan tahu sendiri, karena santet itu sudah saya kembalikan ke pengirimnya. Orang yang mengirim ini hidupnya akan menderita, ucap Pak Yusuf. Kemudian Pak Yusuf berjalan melangkah keluar rumah untuk mengambil buhul yang ditanam di halaman rumah Pak Sigit. Beliau sudah menerawang dengan menggunakan mata batin sehingga ia tahu letak buhul tersebut. Setelah buhul itu digali dan diambil oleh Pak Yusuf, di dalam bungkusan kain itu ada boneka yang penuh darah diikat dengan foto Pak Sigit dan beberapa tusuk sate. Lalu buhul dan tusuk sate yang keluar dari dalam perut Pak Sigit dibakar di halaman rumah sembari dibacakan doa oleh Pak Yusuf. Hingga akhirnya buhul itu terbakar hangus tak tersisa dan mengeluarkan asap yang tebal. Air perasan beras yang sudah dicampurkan dengan tumbukan daun kelor diciprat-cipratkan ke sekeliling rumah Pak Sigit oleh Pak Yusuf sambil dibacakan doa-doa. Singkat cerita, Pak Sigit keadaannya sudah mulai membaik dan perutnya sudah tidak terasa sakit lagi. Sementara Pak Tono dan istrinya selalu diteror oleh beberapa penagih hutang yang datang ke rumah. Karena tidak mampu untuk membayar hutang itu,
Akhirnya rumah dan tanah itu disita. Dan saat itu, akhirnya Pak Sigit dan istrinya tahu siapa yang melakukan itu kepada Pak Sigit. Pak Tono dan Bu Tono akhirnya menjadi gelandangan yang hidupnya di jalanan, tidur pun di emperan toko. Mereka juga mengemis di lampu merah. Karena tidak tahan dengan hidupnya yang seperti itu, Pak Tono dan Bu Tono menjadi gila. Baju yang dikenakan robek-robek, rambutnya acak-acakan. Mereka selalu berjalan berdua dalam keadaan tidak waras. Sementara anaknya tinggal bersama dengan neneknya di kampung. Kedua orang tuanya tidak dibawa ke rumah sakit jiwa karena tidak ada biaya, sehingga dibiarkan begitu saja di jalanan. Suatu ketika, di lampu merah, Pak Sigit dan istrinya melihat Pak Tono dan Bu Tono. Mereka pun menghampiri dan memberikan makanan untuk Pak Tono dan Bu Tono. Pak Sigit turut prihatin dengan keadaan yang dialami oleh Pak Tono dan istrinya. Meskipun begitu, dia sudah memaafkan mereka. Beberapa bulan kemudian, Pak Sigit dan istrinya mendapatkan kabar kalau Pak Tono dan Bu Tono meninggal dunia disebabkan akibat ditabrak sebuah truk yang melintas kencang saat mereka sedang menyeberang jalan. Sungguh, malangnya nasib Bu Tono dan Pak Tono. Pesan untuk kita semua, sebisa mungkin jangan pernah memiliki rasa dendam, meskipun ucapan atau perbuatan orang lain sudah membuat hati kita sakit. Pertebal iman kita saja, perbanyak ibadah, dan semoga kita dijauhkan dengan hal-hal demikian. Siapa yang berbuat, dia yang akan mendapatkan balasan. Tamat. Cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang suka mendengar cerita kali ini, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang punya cerita dan ingin mengirimkan cerita, bisa kirim langsung ke kontak yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.